Pernahkah Anda terbangun di tengah malam saat jarum jam bergerak pelan dan dunia seakan berhenti bernapas? Tidak ada suara kendaraan, tidak ada hiruk-pikuk manusia. Hanya sunyi dan sebuah getaran halus di dalam dada yang mengajak hati untuk bersujud. Di saat seperti itulah, Allah membuka pintu langit. Bukan untuk semua orang, melainkan untuk hamba-hambanya yang hatinya rindu dan jiwanya ingin kembali. Salat tahajud bukan sekedar ibadah malam. Ia bukan rutinitas. Ia bukan kewajiban. Ia adalah undangan cinta dari Rob kepada hambanya. Ketika manusia terlelap dalam mimpi, Allah justru menanti siapa yang rela meninggalkan tidurnya demi berdiri, ruku dan sujud dengan hati yang jujur. Di waktu sunyi itu, tidak ada topeng, tidak ada kepura-puraan. Hanya seorang hamba dan Rob yang maha mendengar. Air mata yang jatuh di sajadah lebih jujur daripada ribuan kata. Keluh kesah yang dibisikkan di malam hari lebih dekat sampai ke langit. Dan bagi siapapun yang datang dengan hati yang tulus, Allah tidak pernah membiarkannya pulang dengan tangan kosong. Karena tahajud adalah awal dari perubahan yang paling lembut, namun paling dalam. Tahajud adalah rahasia para kekasih Allah. Ia bukan ibadah yang ramai, bukan pula amalan yang ingin dilihat manusia. Ia tersembunyi, sunyi, dan hanya diketahui oleh langit. Di saat manusia tertidur lelap, di saat dunia memejamkan mata, ada hamba-hamba pilihan yang terbangun dalam diam, melangkah perlahan menuju sajadah, lalu mengetuk pintu langit dengan sujud yang panjang. Mereka bangun bukan karena ingin dikenal, bukan untuk dipuji, bukan untuk merasa lebih baik dari yang lain. Mereka bangun karena hatinya berat memikul dunia sendirian, karena jiwanya lelah dan tahu kemana harus kembali. Tahajud adalah tempat mengadu, tanpa perlu menjelaskan apapun. Tempat berserah tanpa takut dihakimi. Tempat di mana air mata jatuh sebagai doa yang paling jujur. Allah sangat mencintai hamba yang mencarinya di waktu sunyi. Waktu ketika tidak ada saksi, tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang melihat selain Dia yang maha melihat. Dan karena cinta itulah, tahajud selalu berbuah keberkahan. Keberkahan dalam rezeki, ketenangan dalam hati, dan kekuatan dalam menghadapi hidup. Bahkan sebelum kita melihat hasilnya, Allah sudah menyiapkan balasan bagi setiap langkah kecil menuju sajadah di tengah malam. Karena siapapun yang datang kepadanya dalam sunyi dan kejujuran, tidak pernah pulang dengan jiwa yang sama. Janji pertama Allah bagi orang yang menjaga sholat tahajud adalah dibukanya pintu rizki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Banyak manusia mengira rizki hanya lahir dari kerja keras di siang hari, dari lelahnya tubuh dan panjangnya usaha. Padahal, ada satu rahasia besar yang sering dilupakan. Rizki sejatinya diturunkan dari langit. Tahajud adalah salah satu kunci keberkahan itu. Di saat kita bangun meninggalkan tidur, di saat kita memilih sujud daripada kenyamanan, kita sedang menunjukkan bahwa Allah lebih kita dahulukan daripada dunia. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan pengorbanan seorang hamba. Rizki pun datang dalam bentuk yang sering tidak kita duga. Kadang sebagai peluang baru yang tiba-tiba terbuka. Kadang melalui pertolongan orang baik yang hadir di saat genting. Kadang sebagai kemudahan dalam usaha yang sebelumnya terasa berat. Namun ada satu bentuk rizki yang paling menenangkan, rasa cukup. Banyak orang hartanya bertambah, tetapi kegelisahannya juga bertambah. Sebaliknya, orang yang dekat dengan Allah seringkali hidup sederhana, namun hatinya lapang dan tidurnya nyenyak. Itulah rizki yang diberkahi. Tahajud mengajarkan kita bahwa rizki bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan saat menerimanya. Dan ketika Allah mencukupkan hati, apapun yang ada di tangan terasa cukup dan bermakna.
Inilah awal dari janji-janji Allah yang akan terus kita rasakan jika kita setia mengetuk pintunya di malam hari. Rezeki bukan hanya tentang uang yang bertambah di tangan. Ia juga hadir sebagai kesehatan yang membuat kita masih bisa bangun setiap pagi. Sebagai pasangan yang setia, yang menguatkan di saat lemah. Sebagai anak yang berbakti, yang menjadi doa hidup kita. Dan sebagai hati yang lapang, yang tidak mudah iri dan gelisah. Banyak orang memiliki penghasilan besar, namun hidupnya penuh kecemasan. Sebaliknya, ada yang rezekinya sederhana, tetapi hatinya selalu merasa cukup. Inilah perbedaan antara rezeki yang banyak dan rezeki yang diberkahi. Tahajud mengajarkan kita untuk mengenali bentuk-bentuk rezeki yang sering kita abaikan. Ia membuka mata kita bahwa apa yang kita miliki hari ini mungkin adalah jawaban dari doa-doa yang kita panjatkan di masa lalu. Ada kisah tentang seorang pedagang kecil. Tokonya sederhana, keuntungannya tidak besar, namun ia menjaga tahajud dengan penuh kesungguhan. Anehnya, usahanya selalu cukup. Utangnya satu persatu lunas. Pelanggan datang kembali dengan setia, dan hatinya jarang diliputi kegelisahan. Ketika seseorang bertanya apa rahasia hidupnya yang terasa ringan, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak punya apa-apa selain satu kebiasaan, mengetuk pintu Allah di malam hari." Sahabat, rezeki yang paling indah bukan yang membuat kita kagum, tetapi yang membuat kita tenang. Dan ketenangan itu sering lahir dari sujud-sujud sunyi yang tidak pernah dilihat manusia, namun selalu diperhatikan oleh Allah. Janji kedua dari sholat tahajud adalah ketenangan hati yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Banyak orang mengejar ketenangan melalui harta, jabatan, dan pengakuan. Namun semakin dikejar, semakin jauh ketenangan itu terasa. Tahajud menghadirkan ketenangan dengan cara yang berbeda. Ia tidak mengubah dunia seketika, tetapi mengubah cara hati memandang dunia. Saat kita sujud di malam hari, kita meletakkan seluruh beban hidup di hadapan Allah. Beban yang selama ini kita simpan sendiri, kekecewaan yang tidak sempat kita ceritakan, dan kelelahan yang tidak terlihat siapapun. Di dalam sujud itu, semua keluh kesah larut tanpa perlu banyak kata. Air mata menjadi bahasa yang paling jujur. Dan yang tersisa di hati hanyalah rasa aman. Karena kita tahu, ada zat yang maha mengatur segalanya. Ada Rob yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Orang yang terbiasa menjaga tahajud tidak mudah panik ketika masalah datang. Bukan karena hidupnya tanpa ujian, tetapi karena hatinya sudah terlatih untuk kembali kepada Allah. Saat orang lain sibuk cemas, ia memilih bersujud. Saat dunia terasa menekan, ia tahu kemana harus bersandar. Inilah ketenangan sejati, bukan hilangnya masalah, melainkan hadirnya keyakinan bahwa Allah selalu ada dan selalu cukup untuk menenangkan hati kita. Janji ketiga bagi orang yang menjaga sholat tahajud adalah datangnya pertolongan Allah dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Banyak orang merasa hidupnya buntu, pintu-pintu seakan tertutup satu persatu, harapan menipis, dan doa terasa menggantung di udara. Namun bagi orang yang rutin tahajud, tidak ada kata benar-benar buntu. Karena setiap malam, ia mengetuk pintu langit, dan pintu langit tidak pernah terkunci. Allah memberi pertolongan bukan selalu dengan cara yang kita rencanakan. Seringkali pertolongan itu datang dengan cara yang sama sekali berbeda dari harapan kita. Kadang Allah mengirimkannya melalui orang yang tidak pernah kita duga. Orang yang tiba-tiba hadir di saat paling genting, atau melalui kata sederhana yang menenangkan hati dan membuka jalan keluar. Kadang pula, pertolongan datang melalui peristiwa yang awalnya tampak buruk, ujian yang terasa menyakitkan, kehilangan yang membuat kita terjatuh, atau kegagalan yang menghancurkan rencana. Namun seiring waktu berlalu, kita mulai menyadari bahwa di balik peristiwa itu, Allah sedang menyelamatkan kita dari keburukan yang lebih besar. Tahajud membuat hati kita peka terhadap pertolongan ini, karena hati yang sering bersujud lebih mudah percaya
bahwa setiap takdir Allah selalu membawa kebaikan. Orang yang terbiasa bangun di malam hari tidak pernah benar-benar sendirian. Saat dunia terasa menjauh, Allah justru semakin dekat. Dan ketika Allah sudah dekat, pertolongan tidak pernah jauh. Janji keempat bagi orang yang menjaga sholat tahajud adalah diangkatnya derajat dan dimuliakannya hidup. Allah tidak hanya memberi rizki atau menurunkan pertolongan, tetapi juga meninggikan posisi seorang hamba di sisinya dan di hadapan manusia. Namun kemuliaan yang Allah berikan tidak selalu berbentuk jabatan atau harta. Seringkali ia hadir sebagai wibawa yang menenangkan, sebagai keteduhan dalam sikap, dan sebagai rasa hormat yang datang tanpa diminta. Orang yang dekat dengan Allah memancarkan cahaya yang tidak dibuat-buat. Ucapannya lebih terjaga, langkahnya lebih tenang, dan kehadirannya membawa rasa aman. Inilah kemuliaan yang lahir dari sujud-sujud panjang di malam hari. Siapapun yang memilih Allah di atas kenyamanan tidurnya, di atas keinginan duniawinya, Allah akan meninggikannya dengan caranya sendiri. Bukan dengan sorotan, bukan dengan pujian yang bising, melainkan dengan kemuliaan yang lembut namun berakar kuat. Ada orang yang tidak mengejar kehormatan, tetapi kehormatan justru mendatanginya. Ada yang tidak mencari pengaruh, namun ucapannya didengar. Itulah tanda bahwa Allah sedang memuliakan hidupnya. Dan kemuliaan yang datang dari Allah tidak mudah runtuh, karena ia tidak dibangun di atas pengakuan manusia, melainkan di atas kedekatan dengan Rabb semesta alam. Janji kelima bagi orang yang menjaga sholat tahajud adalah diampuninya dosa dan dibersihkannya hati. Tidak ada manusia yang benar-benar bersih dari salah. Setiap dari kita membawa luka, penyesalan, dan jejak masa lalu yang kadang masih membebani langkah. Namun, Allah Maha Pengampun. Dan di sepertiga malam terakhir, Allah membuka pintu ampunannya seluas-luasnya. Di waktu itulah Allah memanggil, siapa yang memohon ampun akan aku ampuni. Siapa yang meminta akan aku beri. Tahajud adalah jawaban atas panggilan penuh kasih itu. Saat kita bangun di malam hari dan bersujud dengan hati yang hancur, kita sedang mengetuk pintu ampunan yang tidak pernah tertutup. Dalam sujud itu, dosa-dosa kita serahkan kepada Allah, bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dibersihkan. Dan ketika Allah mengampuni, hati menjadi lebih ringan. Beban yang selama ini menekan dada perlahan terangkat. Luka masa lalu tidak lagi mengikat langkah kita ke belakang. Bukan karena kita melupakan, tetapi karena Allah telah menghapus dan menggantinya dengan harapan. Hati yang dibersihkan oleh tahajud lebih mudah menerima cahaya, lebih mudah bersyukur, lebih mudah memaafkan. Inilah anugerah besar dari sujud-sujud malam yang mungkin tak dilihat siapapun, namun disambut penuh cinta oleh Allah yang Maha Pengampun. Janji keenam dari sholat tahajud adalah doa yang lebih mustajab. Doa yang lebih dekat untuk sampai ke langit. Doa tahajud lahir dari hati yang jujur dan sunyi. Di waktu itu, tidak ada yang ingin kita pamerkan. Tidak ada yang ingin kita buktikan kepada siapapun. Hanya ada seorang hamba yang berbicara apa adanya kepada Robnya. Tidak ada gangguan dunia, tidak ada hiruk-pikuk suara. Yang ada hanyalah keheningan dan harapan yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Di saat itulah doa menjadi paling murni. Allah mungkin mengabulkan doa persis seperti yang kita minta. Atau Allah menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik untuk hidup kita. Dan terkadang Allah menundanya, bukan karena Dia tidak mendengar, melainkan karena Dia tahu waktu terbaik untuk memberi. Namun satu hal yang pasti, tidak ada doa tahajud yang pernah sia-sia. Setiap permohonan dicatat, setiap air mata diperhitungkan, setiap keluhan didengar. Dan meski kita belum melihat hasilnya hari ini, doa itu sedang bekerja dengan cara Allah yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Karena doa tahajud bukan hanya tentang dikabulkan, tetapi tentang keyakinan bahwa urusan kita
sudah berada di tangan yang maha mengatur segalanya. Janji ketujuh dari sholat tahajud adalah perlindungan hidup. Dan janji kedelapan adalah hadirnya cahaya serta harapan di setiap langkah kita. Seringkali kita tidak menyadari berapa banyak bahaya yang sebenarnya hampir mendekat. Berapa banyak keputusan keliru yang nyaris kita ambil. Namun, Allah menahan semuanya dengan cara yang tidak kita lihat. Tahajud adalah salah satu sebab datangnya penjagaan itu. Ketika kita bersujud di malam hari, kita sedang menitipkan hidup kepada Zat yang Maha Menjaga. Allah tidak hanya melindungi tubuh kita, tetapi juga melindungi hati dan pikiran kita, menjauhkan kita dari langkah yang bisa merusak masa depan dan mengarahkan kita pada pilihan yang lebih selamat. Di saat yang sama, tahajud menyalakan cahaya di tengah gelapnya hidup. Cahaya yang membuat kita mampu melihat jalan meski belum sepenuhnya jelas. Hati menjadi lebih peka, lebih yakin pada takdir Allah, dan tidak mudah menyerah saat ujian datang bertubi-tubi. Harapan pun tumbuh perlahan. Bukan harapan kosong, melainkan harapan yang bersandar pada janji Allah yang tidak pernah ingkar. Orang yang menjaga tahajud mungkin masih menangis, mungkin masih diuji, tetapi ia tidak pernah putus asa. Karena di dalam hatinya telah menyala cahaya keyakinan bahwa Allah selalu menuntun langkahnya. Inilah penjagaan yang paling indah. Ketika hidup kita tidak hanya dijaga, tetapi juga diarahkan menuju kebaikan yang Allah kehendaki. Tahajud bukan untuk orang-orang yang merasa dirinya sudah sempurna. Tahajud justru adalah jalan bagi siapa saja yang ingin berubah. Bagi hati yang lelah, bagi jiwa yang penuh luka, bagi mereka yang merasa hidupnya berantakan dan doanya terasa lama dijawab. Allah tidak menunggu kita menjadi baik untuk datang kepadanya. Allah hanya menunggu satu langkah kecil, kesediaan untuk bangun dan bersujud. Tidak perlu panjang, tidak perlu sempurna, tidak perlu fasih dengan kata-kata indah. Cukup satu rakaat, cukup satu doa sederhana, cukup satu tangisan jujur yang keluar dari hati terdalam. Karena di hadapan Allah, kejujuran lebih berharga daripada keindahan kata. Air mata yang tulus lebih kuat daripada 1000 kalimat. Setiap sujud di malam hari sedang dicatat. Setiap doa sedang disiapkan jawabannya. Dan setiap kesabaran sedang ditumbuhkan balasannya. Mungkin hari ini kita belum melihat perubahan besar, namun yakinlah, Allah tidak pernah menunda tanpa alasan. Dia hanya menunggu waktu terbaik untuk memberi. Semoga setiap sujud kita menjadi sebab datangnya rizki, ketenangan, dan pertolongan yang tak pernah kita sangka. Dan semoga hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh kecemasan, melainkan oleh keyakinan yang tenang, bahwa Allah selalu bersama kita, menjaga, menuntun, dan tidak pernah meninggalkan hambanya yang datang di waktu sunyi.